Tolong tunjukkan hukum pewarisan di dalam Kristen. Ada enggak? Enggak ada. Tolong tunjukkan hukum ketatanegaraan, hukum peradilan, hukum bernegara, hukum politik dan seterusnya. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada dalam Kristen. Tuh, bukannya Roh kebenaran, Roh Kudus ini akan mengantarkan segala hukum aspek keadilan, kebenaran dan pengisapan diri akan dosa. Kalau tidak ada, berarti roh kebenarannya bukan pada Kristen, tapi ada jadi Islam. Jadi saya simpulkan 1 menit terakhir. Roh Kudus datang membawa hukum Tuhan, disampaikan kepada roh kebenaran berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakupannya semua hukum yang dibutuhkan oleh manusia include di dalam Al-Quranul Karim. Jelas, tepat, sahih, valid. Kita ke Kristen sekarang. Ketika kemudian Yesus mengatakan Roh Kudus akan datang, roh kebenaran akan datang, mengajarkan segala aspek yang berhubungan dengan keadilan, kebenaran dan hukum-hukum pengisapan diri akan dosa. Kita tanya sedikit aja kepada saudara Kristen. Kalau itu betul, bagaimana hukum pembagian harta warisan di dalam agama Kristen berdasarkan hukum yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada Kristen? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. 5 nomor 6 menerangkan 7 roh Theos yang diutus ke bumi bertanduk 7 bermata 7. Itu juga adalah roh yang datang kepada orang Kristen. Ada lagi roh yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Itu juga yang ada di Kristen. Jadi di Kristen ini banyak roh. Ada roh yang mengaku Yesus kepada Paulus, ada roh yang mengaku Yesus bintang timur kepada penulis kitab Wahyu. Banyak. Ada roh juga yang bertanduk 7 bermata. Ada banyak di Kristen roh. Tetapi roh kebenaran tidak ada sama Kristen. Roh Kudus tak ada sama Kristen. Itu fakta real. Dan saya ingin bantah-bantahan berdebat secara data kepada orang Kristen yang menguasai data tentang Roh Kudus dan Roh kebenaran. Oke, makasih. Tadi Pak siapa ini? Pak Abang. Ya, gimana Bang Bang? Suma. Siap. Ini. Tadi Anda menjelaskan seolah-olah Roh Kudus di dalam Alkitab itu Anda samakan dengan Jibril di Al-Quran. Itu sudah salah total di situ. Oke. Ya? Boleh. Oke ya, itu pertama. Sudah salah Ya. gitu. Nah, siapakah Roh Kudus di dalam Alkitab itu? Roh Kudus itu adalah roh ilahi sendiri yang berdiam secara kekal dalam zat Allah. Nah, itulah sebabnya di dalam penciptaan turut serta juga Roh Kudus di situ. Misalnya di Kejadian 1. Nah, kemudian apa fungsi Roh Kudus ini? Roh Kudus ini menaungi setiap orang untuk percaya kepada Elohim Yod-Heh-Vav-He. Seperti kata Mbak ini tadi, katanya mendapat Roh Kudus akhirnya percaya. Ya, itulah fungsi Roh Kudus itu. Nah, di dalam Yoel 2 sudah dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku atas manusia sehingga mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan, mendapat wahyu. Itulah yang mengilhami para nabi sehingga mereka bisa bernubuat. Gitu. Nah, kita bisa buktikan misalnya di dalam di dalam Lukas 2 ya. Bentar, saya bukakan dulu. Lukas 2 Lukas 1 ayatnya yang ke 67. Dikatakan di situ, dan Sakaria ayah Yahya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Nah, itu saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itulah yang mengilhami orang-orang pilihan sehingga mereka bisa bernubuat gitu loh.
seperti kata Yoel 2 tadi ayat 28-29. Dikatakan oleh Imam Zakaria di sini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nah, ini merujuk kepada nubuat kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus. Itulah wujud lawatan Elohim terhadap umat manusia. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Bang Suma mengatakan bahwa roh kebenaran itu beda dengan Roh Kudus. Nah, lagi-lagi salah. Karena di dalam Yohanes 14 sudah dikatakan begitu bahwa Yesus mengatakan akan menjanjikan penolong lain atau Parakletos. Parakletos ini disebut roh kebenaran. Itu loh, di ayat 17. Roh kebenaran ini akan berdiam di dalam diri orang percaya, seperti Mbak manusia setengah ini Indomie tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat 26-nya, 14-26 dikatakan di situ, tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu kan artinya Rasul Paulus, para rasul yang lain mengajarkan tentang Injil itu diilhami oleh Roh Kudus. Begitu. Jadi jangan mengatakan bahwa surat-surat Paulus, surat Petrus itu karangan mereka, itu diilhami Roh Kudus sesuai dengan Yohanes 14:26. Nah, siapa Roh Kudus ini? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengatakan di situ, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, Parakletos itu sama dengan Roh Kudus, berupa kuasa ilahi. Nah, apa faedah bagi manusia jika dihinggapi Roh Kudus itu? Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Misalnya di dalam Galatia, sebentar dulu ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23 dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi orang itu menjadi maha pengasih, penuh sukacita, penuh kedamaian, kesejahteraan, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati dan kesetiaan. Itulah buah-buah roh. Makanya banyak orang percaya itu walaupun dianiaya tetap sabar, karena itu kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Saya tanggapi ya, saudara ya. Jadi kalau Anda berbicara terkait roh kebenaran dan Jibril itu berbeda, itu adalah kesalahan fatal yang memang sengaja dihadirkan di Kristen untuk kemudian mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible itu sendiri. Justru yang ada di dalam Bible itu adalah Roh Kudus itu juga bergelar Jibril. Hanya ada satu makhluk yang datang kepada Maria. Makhluk ini disebut dengan sebutan Gabriel, gelarnya disebut Roh Kudus. Itu fakta. Tidak bisa kemudian disangkali oleh siapapun jika berbicara mengenai kebenaran. Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke? Di dalam Lukas nomor 26 sampai nomor 27, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
nama perawan itu adalah Maria. Jadi ini adalah identitas yang sangat jelas, yang kemudian di mana data terkait Gabriel, data terkait dengan Roh Kudus itu tidak bisa dipungkiri dan dapat diidentifikasi dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada data pertama di dalam Matius 1 nomor 18, di situ diterangkan bahwasanya Gabriel disebut dengan Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu jelas. Pada data berikutnya yaitu Lukas, di situ juga jelas dikatakan bahwasanya Gabriel atau Jibril ada gelar yaitu Roh Kudus. Itu juga sebagai penyampai firman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Roh Kudus itu adalah satu hakikat, satu pribadi dan memiliki gelar yang mana disebut dalam Al-Quran sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Dan inilah satu sosok yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang datang kepada Maria. Maria hanya didatangi oleh satu sosok makhluk, disebut Gabriel, yang adalah juga Roh Kudus. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Gabriel bukan Roh Kudus, tolong tunjukkan data di mana ada di dalam Bible yang bisa membuktikan bahwa Gabriel dan Roh Kudus itu beda. Roh Kudus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel diterangkan bahwasanya roh ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang akan dikatakannya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh hakikat lain untuk ia sampaikan. Itu jelas itu. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Jadi jelas, apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Demikian untuk sementara. Silakan. Diambil alih dulu teman, saya ada kepentingan sedikit aja sebentar. Silakan. Oke Pak Zuma. Oke. Host atau moderator silakan. Saya lagi kan? Coba Pak Palopo besarkan saya dulu. Saya tunjukkan data dulu. Host moderator di handle dulu Pak Zuma ada apa dulu. Paul. Terlihat. Pak. Ya. Moderator akhir bulan. Ya, siap. Potong gaji akhir bulan moderator nih. Siap. Oke, saya sudah mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu bukan Jibril, seperti asumsi Pak Abang Asuma tadi, ya. Ini Roh Kudus ini adalah Roh Ilahi sendiri yang kekal bersama Ilahi. Makanya dikatakan di sini Roh itu akan keluar dari Bapa. Nih loh, ya, keluar dari Bapa. Tidak mungkin malaikat Jibril itu keluar dari Bapa karena itu makhluk. Oke. Nah, Suma tadi mengatakan bahwa di dalam Lukas, kita baca ya. Kita baca Lukas 1. Nih. Dikatakan di sini pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus, ya. Di dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, kita sampai di situ aja kepada Maria di sini perawan ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Gabriel itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bla 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 bla, ikan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan atau kekal. Nah, disinilah kata Maria kepada malaikat itu, Jibril itu, Gabriel itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, disinilah jawabannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu
Artinya Roh Kudus ini berbeda dengan Jibril, malaikat Gabriel ini. Itu aja jawabannya, selesai. Terima kasih. Jadi King Dev selalu menekankan bahwa Roh Kudus ini berbeda dengan Jibril. Nah, saya ingin bertanya kepada King Dev, entitas yang kemudian menyampaikan firman itu disebut dengan apa? Coba jelaskan ini dulu. Kemudian nanti kita masuk kepada Parakletos yang Anda anggap sebagai Roh Kudus. Ini pun salah Anda menjelaskan tentang Parakletos. Nanti akan saya jelaskan. Coba saya pertanyakan dulu. Allah kemudian mengutus entitas Gabriel kepada Yusuf untuk menyampaikan nubuat. Terus Gabriel ini disebut dengan apa? Roh Kuduskah, Roh Kebenarankah, atau coba Anda jelaskan. Silakan. Izin sedikit Bang, RR7 echonya dikecilin dikit Bang, terlalu. Oke, sekarang udah bagus. Pas. Masih. Belum, kurang kecil. Tes 1 2 3 udah. Kurang sedikit lagi, Bang. 1 2 3 udah. Ya, sip. Oke, silakan. Outputnya digedein, tetap ekonya kecil. Oke, silakan apa King Dev jelaskan. Yang datang kepada Yusuf menyampaikan nubuat itu disebut siapa? Apakah Roh Kudus atau tidak? Jelaskan. Itu dibuka dulu mic-nya King Dev. Sorry. Saya sudah mengatakan tadi bahwa malaikat Gabriel yang disebut di dalam Islam sebagai Jibril itu adalah malaikat ciptaan gitu loh. Hanya sebagai penyampai kabar berita di dalam Alkitab. Sama seperti di dalam Lukas 1 ini ketika dia mendatangi Maria, memberitakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Kemudian juga di dalam misalnya Lukas 2 ketika Gabriel itu mendatangi para gembala, ya, itu juga sebagai penyampai pesan saja. Nih, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ini Gabriel ini. Sama seperti ketika Yesus itu bangkit. Kita buka di dalam Matius 28, ntar ya. Matius 28. Nah, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat ini hanya sebagai penyampai berita. Nah, Roh Kudus itu beda, Pak. Roh Kudus itu adalah Roh Ilahi yang berperan di dalam pewahyuan kepada para nabi. Misalnya di dalam Yoel tadi saya angkat, di dalam Yoel 2 dikatakan di sini ayat 28-29, bentar ya. Nih. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nih, ya. Jadi inilah peran Roh Allah atau Roh Kudus dalam diri para nabi sehingga bisa menyampaikan pesan ilahi. Jadi bukan pesan itu diterima nabi, tetapi ilham roh itu sendiri yang masuk dalam diri para nabi itu. Itulah sebabnya saya katakan tadi di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-67 dikatakan bahwa Imam Sakaria itu penuh dengan Roh Kudus ini. Dan Sakaria ayahnya atau ayah Yahya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ini nubuatnya tentang kedatangan Allah Israel atau Yod-Heh-Vaveh melawat manusia, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di sini ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Inilah fungsi Roh Kudus ini. Ya, sama seperti ketika
Yesus menjanjikan seorang penolong lain yang disebut Parakletos. Bentar, Pak. Besarkan dulu. Dikatakan di sini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di ayat 17, ini loh, dikatakan di sini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini udah berulang-ulang. Jadi roh Allah itu berdiam di dalam diri orang-orang percaya. Coba Anda diam, saya jelaskan baik-baiknya. Dia tadi menyebut Parakletos adalah Roh Kudus itu sendiri, tetapi di dalam kajian historical teologis, Parakletos ini adalah orang yang mendampingi seseorang di mahkamah, ya. Dia tidak merujuk kepada entitas Roh Kudus, tetapi merujuk kepada entitas seseorang yang mendampingi seseorang di mahkamah pengadilan. Ini kemudian diambil oleh orang-orang Kristen dan kemudian dicocok logi. Kata asalnya adalah parakletor. Kemudian tiba-tiba orang Kristen kemudian mengambil menjadi parakletos yang kemudian dimaksudkan kepada Roh Kudus. Ini aja Anda sudah sesat ini, ya. Karena parakletos itu berasal dari bahasa Yunani koin, yang artinya adalah napak katok, ya, yang bermakna orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten hukum, seorang asisten, atau bermakna adalah perantara. Bagaimana kemudian Anda menyamakan perantara itu dengan ilahi sendiri, yaitu Roh Kudus? Maknanya saja salah, kemudian subjeknya juga salah. Inilah orang Kristen. Ketika dia berkata, anak Allah itu ada di dalam Alkitab, padahal Bene Elohim itu adalah kata-kata yang berasal dari Yunani, yang berasal dari bahasa Yahudi, yang berarti adalah para malaikat. Itu yang disebut dengan Bene Elohim, ya. Kemudian diambil, disadur oleh orang-orang Kristen, dijadikan Bene Elohim ini sebagai anak Allah. Enggak ada itu sumbernya, Bung. Apalagi Anda menyamakan Parakletos ini dengan Roh Kudus. Di mana baca lagi Anda sejarah historical teologis. Tidak satu pun historical teologis menjelaskan bahwa Parakletos ini adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kemudian tiba-tiba di dalam kitab Anda Parakletos sama dianggap dengan penghibur? Ini Anda baca di Ayub kan? Parakletos sama dengan penghibur. Baca lagi definisi Parakletos yang benar, silakan. Silakan King Dev, bantah itu. Gini Pak, memang Parakletos itu disebut sebagai penolong lain, ya kan begitu? Karena memang Roh Kudus ini berdiam di dalam diri orang-orang percaya seperti Mbak ini tadi gitu loh. Makanya dia itu percaya kepada Elohim gitu. Nah, kalau Anda membantah pernyataan saya, ya itu urusan Anda. Saya tidak mau berdebat kusir di sini karena saya hanya memberitakan isi Alkitab. Ya, Pak ya. Sebentar. Oke, sudah siap? Sebentar dulu. Oke, silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 lagi-lagi dikatakan di sini. Bentar ya. Anda tidak mau besarkan saya sih. Ini. Silakan besarkan dia moderator, minta tolong. Oke, ketika Paulus itu ditemui oleh Yesus, misalnya begitu di perjalanan ke Damsyik, ya kan? Dia dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi pengabar Injil kepada bangsa-bangsa lain, gitu kan? Dan itu kesaksiannya melalui Ananias, ini kan? Ananias, seorang murid Tuhan juga di Damsyik. Nah, disinilah dikatakan ketika dia dibaptis dan seketika itu ini ia melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang mengilhami Rasul Paulus
sehingga dia bisa mengajarkan Injil gitu loh. Walaupun tidak pernah mendengarkan Injil ajaran Yesus itu, tetapi melalui Roh Kudus inilah dia bisa mengajarkan Injil sesuai dengan pernyataan Yesus tadi di Yohanes 14:26, bahwa dia yang akan mengingatkan kamu yang apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Itulah dasarnya, makanya Rasul Paulus bisa mengajarkan Injil ke berbagai bangsa. Walaupun sebelumnya beliau ini adalah orang yang jahat gitu loh. Tetapi karena dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia bisa mengajarkan Injil. Begitu, Pak. Oke. Makasih. Oke. Tolong besarkan saya. Ada 3 poin dia membahas tentang Parakletos. Pertama, dia berkata bahwa ada perintah untuk mengajarkan ajaran Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Nanti saya akan bantah. Kedua poinnya, dia berkata Ananias adalah murid dari Tuhan Yesus yang berasal dari Damsyik. Yang ketiga, dia berkata bahwa ajaran tersebut ada di dalam Bible semuanya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dia berkata bahwa Ananias adalah murid dari Yesus itu sendiri. Dari mana dalilnya, Bung? Ya, maka kita akan bongkar tentang kisah para rasul. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Dia melihat suatu cahaya. Ketika dia melihat satu cahaya, kemudian dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dia bertanya, tetapi dia menjawab di kalimat terakhir, siapakah engkau, Tuhan? Ini aja sudah salah, ya. Bagaimana kita memakai yang salah? Kemudian kesalahan yang kedua, ketika cahaya itu kemudian dilihat oleh Paulus, cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Paulus ini menganiaya Yesus sementara mereka tidak pernah bertemu? Ya, ini 2 kesalahan. Yang ketiga, ya, Ananias tidak pernah menyaksikan pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Ananias hanya menerima informasi agar mendatangi rumah dari salah seorang murid untuk menemui orang yang berasal dari Saduki. Anda baca lagi Alkitab Anda dengan benar, ya, tentang tentang siapa Paulus dan siapa Ananias. Jangan kemudian ngibul. Kasihan kalau Anda ngibul di sini, ya, karena kami paham dengan Bible Anda. Ya. Kemudian baiklah kita kemudian bicara tentang Parakletos tadi. Dia mengatakan Parakletos tadi adalah penghibur, salah, ya. Di dalam Di dalam kajian Yunani dalam bahasa Yunani, Parakletos itu disebut adalah orang, sesuatu yang kemudian bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, yang mendampingi seseorang dalam masalah hukum. Ini yang disebut dengan Parakletos. Bagaimana kemudian sesuatu yang bisa dilihat dan diraba dan juga bisa disaksikan tiba-tiba menjadi Roh Kudus? Dalilnya di mana, Bung? Sejarahnya di mana Parakletos itu tiba-tiba jadi Roh Kudus? Ini yang saya minta dari tadi. Kenapa tiba-tiba di kitab Anda bahwa dikatakan Parakletos itu sama dengan Roh Kudus? Saya minta dasarnya di mana? Karena ini melenceng dari definisi Parakletos di dalam bahasa Yunani. Kemudian dijelaskan, ya. Kitab Ayub 16 ayat 2 dengan makna para penghibur, yakni pada nas keluhan Ayub mengenai para penghibur sialan. Ini bukan saya yang bilang sialan, ya. Ayub berkata para penghibur itu adalah sialan yang gagal membangkitkan kembali semangatnya dikala dia berduka. Bagaimana kemudian Anda berkata, oh Roh Kudus yang membimbing orang, yang kemudian yang memberikan orang kepada keimanan, tiba-tiba dikatakan oleh sebagai seorang sialan. Bagaimana ini? Dikatakan oleh Ayub adalah dia orang sialan. Ayo, Anda jelaskan ini. Ini di dalam Ayub 16 ayat 2. Ya. Ayub mengatakan bahwa roh penghibur itu adalah sialan karena tidak dapat membangkitkan semangat yang dia berikan. Nah, bagaimana kemudian Anda mengcompare bahwa Anda dari tadi berkata bahwa Roh Kudus pembimbing kami, memberikan ketaatan kepada kami, kemudian memberikan segala iman kepada kami. Sementara Ayub sendiri berkata bahwa dia adalah sialan, penghibur itu adalah sialan, Parakletos itu adalah sialan. Jelaskan sama saya, ayo. Oke, gantian posisi.
Kasih. Ini Pak Ustadz. Ini kalau saya kaji yang Anda bantah tadi, yang Anda persoalkan tadi, siapakah engkau Tuhan? Saya sepakat dengan Anda bahwa ini bukan kata Tuhan di sini sebenarnya. Tetapi itu lebih tepat menggunakan kata Tuhan, artinya belum dikenal gitu. Seperti ini. Ya. Saul menjawab, siapakah engkau Tuhan? Karena sosok yang berbicara kepada dia itu dia belum kenal gitu loh. Jadi ini lebih tepat. Artinya Oke, Anda itu sepakat pertama. bahwa, sebentar. Artinya Anda Sebentar, sepakat Pak, sebentar, ada Pak. kesalahan Lanjut dulu. terjemahan dalam LAI. Sepakati ini Yes. dulu. Yes. Berarti LAI salah terjemah ya. Kita sepakati. Iya. Oke. Namanya manusia Kawan-kawan, pasti ada kesalahan. LAI salah Oke, dalam saya lanjut ya. kemudian menerjemahkan itu. Oke, saya lanjut ya. Anda tadi membantah bahwa Ananias itu bukan murid. Nah, Alkitab sendiri mengatakan di sini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, Ananias juga ini didatangi oleh Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, ya kan gitu. Kemudian Ananias itu protes karena dia tahu Paulus itu adalah penganiaya. Makanya dikatakan di sini, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu atau percaya kepadamu. Nah, disinilah. Tetapi firman Tuhan atau perkataan Yesus kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ya, gitu. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Injil akan diberitakan kepada bangsa lain, saya kira Anda keliru, karena di dalam Matius 24 ayat 14 Yesus sendiri mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya Pak ya. Inilah yang saya pesankan kepada teman-teman Islam, tolonglah jangan artikan kitab kami menurut persepsi kalian, karena kalian tidak paham. Udah nggak usah ngelantur, kita masuk ke topik saja. Anda nggak usah framing. Kita bahas sesuai dengan topik saja. Ini diskusi bukan tempat curhat. Iya, bukan tempat curhat di sini. Ayo, Oke. tolong besarkan saya Pak Lopo. Oke. King Dev dari tadi berkata bahwa ada perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Maka mari kita baca Matius 10 ayat 5 dan 8. Apa dikatakan Yesus di sana? Yesus berkata kepada 12 muridnya, ya, janganlah engkau pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota-kota orang-orang Samaria, tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada orang-orang yang tersesat. Ada batasan di sini, Bung. Yesus berkata, janganlah engkau pergi ke daerah-daerah yang bukan ada orang Yahudi di sana. Kemudian Yesus berkata di dalam Bible, janganlah engkau menyebarkan Injil ke Asia. Ini ada larangan semua. Kemudian Anda tiba-tiba merujuk, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa muridku. Nggak begitu bacanya. Baca teks originalnya. Teks originalnya mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa perkataan Yesus? Pergilah ke seluruh suku bangsamu dan tobatkanlah mereka. Ke suku bangsa dari 12 murid. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Siapa domba-domba yang tersesat itu? 12 suku dari Bani Israel. Selain 12 suku ini dia tidak dapat pengajaran dari Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan, hanya 144.000 orang yang masuk dalam kerajaan surga. Masing-masing dari 144.000 orang itu diterima oleh 12 suku dari Bani Israel. Setiap suku masing-masing mendapatkan jatah 12.000 orang.
Dan orang yang mendapatkan jatah surga dari 12 suku kemudian dimaterai dahinya oleh malaikat. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Wahyu, di dalam surga nanti akan ada 12 bangunan. Yang kemudian bangunan itu dinamakan dari 12 suku Bani Israel. Ente ini masuknya dari mana? Yang mengatakan bahwa ajaran Yesus boleh disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Bani Tarutung. Ayo, ente masuk surganya dari mana? Sementara Yesus telah mengatakan hanya 144.000 orang dan pengajaranku hanya kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Selain domba-domba yang tersesat tidak berhak mendapatkan pengajaranku. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah engkau menyimpang ke jalan bangsa lain, janganlah engkau masuk ke dalam kota Samaria, tetapi tobatkanlah orang domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Ini dia, jangan dipelintir sahabatku. Ya, jangan dipelintir. Malu kita ditonton 1.000 orang, kemudian kita mempelintir ayat. Silakan, King Dev. Terima kasih. Tadi Pak Ustadz membaca ayat ini, ya kan? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tidak ada masalah dengan ayat ini, Pak. Karena 12 rasul yang dipilih itu memang dikhususkan bagi bangsa Israel, dari kaum-kaum Israel. Nah, kalau Anda menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Injil tidak boleh diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, saya kira Anda sudah salah. Karena Yesus sendiri mengatakan di Matius 24 tadi, ini loh. Apa yang mau dibantah di sini? Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini bukan satu bangsa, semua bangsa, Pak, ya. Semua bangsa. Sama seperti pernyataan Yesus kepada Ananias tentang Rasul Paulus. Ya kan tadi sudah kita baca, mau diulang lagi. Tidak ada yang salah di Alkitab itu. Nih. Dikatakan karena Ananias itu protes bahwa orang ini orang jahat, penuh kuasa dari imam yang kepala untuk menangkap semua orang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bukan cuma bangsa Israel. Nah, tadi Anda mengangkat, lagi-lagi saya katakan jangan mengartikan Alkitab, Pak, kalau tidak paham. Anda tadi menganggap Wahyu 7. Iya kan? Ini Anda angkat tadi nih 144.000. Anda tidak paham konteksnya di sini. 144.000 ini merujuk kepada orang-orang dari Israel secara lahiriah yang sudah termaterai. Artinya sudah dipilih tanpa melalui penghakiman nanti. Tugas orang ini yang diambil dari setiap suku 12.000 orang akan membantu Kristus di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, kemudian di mana posisi orang lain? Nih. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Bukan cuma bangsa Israel ya. Dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Inilah bangsa-bangsa lain, Pak. Jangan kaitkan 144.000 di sini bahwa cuma sekian yang masuk surga, tidak. Karena ada ayat lain yang menegaskan di sini. Nih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi dia berkata bahwa selain 144.000 orang yang langsung masuk surga, kata dia, kemudian ada lagi sejumlah orang besar, sekelompok orang banyak yang masuk dalam kerajaan surga. Dia kemudian melakukan penipuan, dia tidak membaca ayat itu secara utuh. Padahal di dalam ayat itu dikatakan orang itu berpakaian putih dan memegang daun palem. Dia tidak baca itu. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang Kristen mati dikuburkan dengan kain kafan atau tidak? Orang berpakaian putih itu adalah identik dengan kain kafan. Ya, sementara Anda matinya pakai jas. Anda matinya pakai kemeja, pakai sepatu. Anda mau jalan-jalan di surga atau gimana?
nggak ada itu, ya. Kemudian dia berkata 12 rasul. Kapan murid-murid Yesus 12 murid Yesus itu menjadi rasul? Berikan saya dalilnya bahwa di dalam Bible 12 murid itu diangkat menjadi rasul. Silakan. Ayo dijawab, jangan pura-pura di mute. Ayo. Nah ini. Jangan pura-pura di mute. Baca yang benar itu. Gantian posisi. Memakai posisi jubah dong. putih dan memegang daun palem. Baik, Pak. Jangan dihilangkan. Baik. Oke. Saya memang sengaja tadi tidak membaca ini karena sering polemikus Islam Jangan menipu. membahas ini. Enggak boleh Anda berkata tidak sengaja, Dengar tidak dulu, sengaja. Pak. Anda Ini sudah ketahuan mulai, menipu. Dengar dulu. Iya. Begitu, Pak. Ini diskusi Iya. loh. Kejar, Kok kejar, Anda kejar, menuduh kejar. saya penipu gitu loh. Sabar, sabar. Anda sudah mulai menipu. Anda mengeluarkan statement dengar tadi. dulu. Saya sengaja tidak membaca ini. Artinya Anda melakukan penipuan dalam diskusi. Dengar Iya. dulu. Ini tidak Jangan baik. Langsung menuduh begitu, Pak. Kejar, Dengar kejar, dulu. dia kejar. Enggak Dengar bisa. dulu. Anda ngakui dulu. Anda tidak Sabar, membaca itu Pak. dengan baik. Akui dulu. Iya, sabar. Saya jelaskan dulu. Saya minta Anda pengakuan dulu. Astagfirullah. Enggak. Dengar dulu. Kita diskusi secara jujur. Makanya saya mau jelaskan ini apa maknanya Makanya ini gitu loh. Yesus berkata kepada orang-orang Nah, ini apa? mulai kacau, Janganlah kan? kamu mengurangi ayat-ayat, janganlah kamu menambahkan ayat-ayat. Kamu mengurangi ayat-ayat di dalam Bible ketika membacakan. Oke, kita baca dulu Pak ya. Apa makna memakai jubah putih di sini? Jangan kaitkan orang Islam yang naik haji pakai pakaian putih. Nggak ada yang Itu kaitkan. maknanya. Dulu jawabannya Nggak ada jubah yang putih apa kaitkan. maksudnya? Oke, Ini baik, jangan framing. menipu. Nggak ada Sudah hubungan. menipu kemudian Sabar, melakukan sabar, framing. Nggak ada hubungan Inilah. sama Islam. Kita bisa mengkait-kaitkan ke Sabar. Islam. Kau jawab dulu jubah putih dari perspektif Biru, kau Kristen apa? Kamu sudah Jangan tahu framing-framing kan cara kau. aku berdialog kan? Sabar. Tadi Ya Pak apa, Ustadz apa juga jangan bawa-bawa musuh. kalau sabar dulu. Tadi Pak Ustadz Sabar, mengatakan Enggak, sekarang saya minta pengakuan Anda. Anda memang menipu. Enggak, jelaskan dulu. Anda Saya tidak melakukan menipu. pembohongan. Anda melakukan pembohongan. Anda melakukan saya mau manipulatif jelaskan pada ayat-ayat. Anda mengaku dulu. Baru kita diskusi. Anda Saya mau mengaku tidak? jelaskan dulu ini, Pak Anda Ustadz. mengaku Dengar tidak dulu. ada kata-kata yang Anda hilangkan di dalam Bible ketika Anda membacakan itu. dengar dulu. Enggak, Jawab Anda dulu, mengaku kenapa tidak. kau Jawab hilangkan? dulu. Waduh, Kenapa kau Jawab mulai dulu. hilangkan? kacau ini. Jawab dulu. Kok kacau Anda yang menipu? Saya mau menjelaskan Kenapa kau hilangkan? makna ayat ini gitu. Nggak loh. bisa Palompo, harus dikejar dulu. Harus dikejar dia melakukan penipuan. Iya, Penipuan. Palompo. Sabar. Host moderator, gimana yang tegas dong? Sabar. Dia udah Enggak ada Memakai sama-sama. jubah Anda putih mengakui, ini, Anda mengakui tidak Anda melakukan penghilangan. Dia hilangkan kata-kata Pak itu. Ustadz. Pak Anda Ustadz, mengakui saya tidak? kira Saya bertanya itu saja. Anda mengakui tidak Anda menghilangkan kata-kata Anda itu? mengaku seorang ustadz. Ustadz Bagaimana beda kalau dengan diskusi. kalau Coba, kami Pak. jujur, apa yang tertulis itu yang kami bacakan. Tetapi Makanya, Anda apa yang dengarkan tertulis dulu, itu saya tidak Anda jelaskan. baca. Enggak mau saya Jelaskan. dijelaskan. Saya jelaskan apa makna Enggak ini. bisa. Enggak bisa. Anda mengakui dulu tidak Anda menghilangkan kata-kata berpakaian putih dan memegang daun palem. Menghilangkan bagaimana? Anda tidak Ada. membaca itu Makanya saya tadi. Ini menjelaskan. 1.000 orang penonton Makanya. kemudian mendengar apa yang Anda jelaskan. Enggak bisa. Anda Di bawah udah. penipu. Nah tuh, Loh, itu Anda dibilang penipu. Anda dibilang penipu. dengar dulu. Yang Anda Akui pahami tadi dulu, ini, baru kita diskusi. dengar dulu, Pak. Nggak bisa. Tadi kan Saya Anda tidak bisa. mengatakan Atau- kalau kamu mati, Tapi kalau misalnya tidak kalau dikafani. saya tidak mau berdiskusi Dengar dengan dulu, penipu. Pak. Dengar dulu. Ya, saya tidak mau berdiskusi Saya dengan tidak penipu. mau. Diakui dulu apa yang tertulis di situ. Sabar dulu. Sabar. Nggak mau Saya moderator di sini. Tapi kalau tidak diakui, diskusi tidak berjalan. Iya. Saya juga di sini harus tegas ya. Saya moderator di sini. Nggak bisa dilanjutkan jika Dengar sudah dulu ya. bernarasi di diskusi ya kan atau debat dia udah mulai menipu Dengar dulu. Tolong dengar Enggak, dulu. kau Bro. akui dulu. Pergokin kok Dikatakan menipu. Udah ini- udah ketahuan bohong masih juga Siapa yang bohong. menipu ini loh? Saya jelaskan dulu. Memakai jubah Sudah putih. saya Apa kasihkan maknanya? kepada teman-teman yang lain saja udah. Saya Apa makna ini? malah saya berdialog Itu dengan penipu, kita bisa berdiskusi. Silakan baca sama. Penipu di lu. ayat 14. Lu pikir gereja apa Ayat kita di sini 14-nya. mau tipu-tipu? Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Jadi kita di sini anak nggak ada domba. edukasi ya buat teman-teman di bawah. Kalau kalian mau nipu-nipu ya jangan di tempatnya. Astaga. Ini Jadi- loh ayat 14. Iya, enggak. Saya di sini harus tegas ya.
apa yang Ayat tertulis 9. di situ harus yang dibaca dan diartikan yang baik. Jadi di sini nggak ada dipotong-potong tipu ya. sama dia. Begitu loh. Jadi akui dulu. Kalau diakui diskusi berjalan nanti. Lu pikir ini gereja bisa Jangan tipu-tipu lah, nggak baik itu. Ini mulai panik ini. Bajingan lu panik apa? Ini Ngapain ayat panik sama orang 9. penipu kayak lu? Dengar dulu. Ngapain Ayat harus 9 kita ini- panik? Gitu loh. Di sini ada 1,1 loh. Ya, yang menonton. Ayat 9 ini. Jadi ya, kau jangan yang tipu-tipu di sini. bahwa- Udah pelanggaran, Jangan mencari, kan? Mulai jangan kacau, membuat kan? pembodohan kau di sini. Gitu loh. Biar kita ada Mulai Ustaz tadi Ini King Dev, akan kalau kamu mempermalukan kemudian dosa mau sendiri. mencuci otak teman-teman di sini, kamu salah. Ya, dengan menghilangkan ayat-ayat Tidak itu kamu berniat ingin mencuci otak. dengar. Coba di-mute dia dulu, moderator. Penipu. Kalau kemudian kamu menghilangkan ayat-ayat itu untuk mengelabui teman-teman di bawah, kamu salah besar. Muslim di sini cerdas semua, nggak akan bisa kamu tipu. Lu pikir ini Tetapi gereja kamu bisa tidak tipu-tipu? mengakui, ya. Bahkan kamu tadi sempat berkata, saya sengaja tidak membacakan ini. Ini kan pengakuan kau. Kenapa? Inilah kau pendusta ini. Memang kalau nggak nipu, nggak Kristen kau. Saya ingin menjebak Ustadz karena dia Menjebak. politis Islam. Tolol. Sekolah lagi kau. Ya, Anda terjebak tadi kan? Lu pikir makanya terjebak apa? untuk memahami ayat 9 itu bacain Udah, nggak ada ini ilmunya ini. Ini, Pak. Ini udah, nggak. penipu deh. Iya kan? Menjebak. Menjadi Lu menjebak, lu menipu bego. Dep, belum sembuh juga, Dep. Sabar dulu Menjebak, lu menipu. supaya kalian Dep, paham belum apa sembuh itu juga, makna. Gitu loh. Muslim ini cerdas-cerdas, Bang Dev. Dep, belum sembuh juga, Des, ya. Dikafani, nggak Gitu. nyambung. Jangan tipu-tipu lah di sini. Ya. Pada Yesusnya Ini dikafani maknanya. juga. Jadilah Kristen yang bisa berdiri dengan kakinya Ayo sendiri. kita cari ujung kuluk Yesus itu, Dep. Kacau gitu Nggak loh. bisa ini kayak begini caranya. Dep, Nggak bisa lah. yuk, Nggak bisa membawa yuk narasi kita cari begini. ujung kuluk Yesus dulu, yuk. Bener nggak tadi Ini dia loh. ngomong apa? Saya mau Saya dari menjebak. dulu, Bang, dari dulu. Betul kan? Yuk, Dep, yuk. Udah ketahuan Udah. menipu, kemudian ngeles mau menjebak. Ini Inilah gitu, otak, ini. suka framing. Dia udah Iya. ngaku kok tadi. Dia bilang, saya Yuk, ingin yuk. menjebak. Saya ingin menjebak. Apaan diskusi menjebak? Kita Apaan? pergi ke Israel Istilahnya gini, sana. teman-teman. Bukan saya gitu. Jadi dia istilahnya begini, Bang. Kalau ada orangnya, dia bilang dia maling, ya kan? Nggak ada orangnya, dia maling. Giliran dia ketahuan kepergok, dia bilang pinjem gitu loh, ngerti nggak? Sabar. Nah, inilah. Inilah Kristen kualitasnya. Tadi dia bilang katanya, Sabar dulu, saya ingin gantian. menjebak. Saya jelaskan Bener dulu. tadi dia ngomong. Saya jelaskan ingin dulu. menjebak. Lu tolol. Kita baca Silakan typingan dulu, di saya bawah jelaskan itu dulu ya. dia. Typingan di Gini, bawah gini. penonton semua tahu Anda penipu. Ada klarifikasi dulu. Dengar dulu. Baca, lihat baca typingan di bawah. Ini Bang Pak Sumi. Inilah. Oke. Udah Ini ketahuan. dia. Ini kualitasnya gini, Bang. Iya. Kualitasnya gini. Mau Kalau nggak ada melawan orangnya, semua pula. kalau nggak ada orangnya diambil. Kalau nggak ada orangnya diambil. Kalau ada orangnya dia bilang ketemu kepergok, dia bilang pinjem gitu loh. Paham nggak teman-teman? Nah ini dia. Jangan gini. Ini. Oh, berarti Mau diskusi kan dengan kayak saya, kan? Yesus mencuri keledai gitu, Bang, ya. Yesus yang mencuri keledai kan gini caranya. Pergilah ke desa itu. Ini masih mau Bahwasanya lanjut. kamu akan Penipu. Masih mau lanjut menemukan atau tidak? satu ekor keledai yang Ini pula terdapat. mau melawan Bang Zuma dengan kualitas kayak gini, mau melawan Bang Zuma kamu. Saya Udah, Apa saya? apa saya Defensif. apa? Penipu, dasar penipu. Penipu emang luar biasa. Kalau dia emang gitu-gitu terus, Bang, ada berkembang. Diskusinya jalan di tempat. Baru dia ngomong Yang begitu jago. gitu. Dia ngomong begini, dia bilang. Yang "Saya jago ingin menjebak." framing. Mana ada orang benar sih saya ingin menjebak. terjebak. Itu kalimat apa itu saya ingin menjebak. Lu pikir kita kaleng-kaleng di sini? Loh. Buktinya ayat 9. Gereja. Kalian tidak paham artinya. Kalian orang Emang mati kamu lebih dikafani paham. kayak Tidak putih. paham. Itu kan kita konyol di situ. Oh, enggak paham. Kamu Astaga. lebih paham. Begini, Dep. Sebelum Gimana? Yesus disunat itu, Dep, nonotnya Yesus dikocok dulu sama ayat penyunatnya atau tidak, Dep? Ayo. tetap kondusif, Biar Astagfirullahaladzim. biar enak dipotong. Sabar dulu, Bang. Sebelum nonot Yesus Masih mau lanjut atau tidak?
Ngapain lanjutin? Masuk Dep, lanjut. sebelum Lu mau sebelum ngajarin kita Yesus ilmu seperti disunat, Lu mau ajarin kita nonat ilmu Yesus seperti itu di Lu bilang Gimana, lanjutin, mau Ustaz? dilanjutin. Dikocok Ngapain dulu mesti atau dilanjutin? tidak? Mau lanjut? Lu mau lanjutin? Saya mau melanjutin dengan catatan Anda kemudian mengatakan kepada audien bahwa Anda sengaja menghilangkan kata-kata itu. Saya tidak sengaja menghilangkan. Ah, Tapi udah, saya sengaja. Anda penipu, supaya udah malas saya. menanyakan, gitu loh. Anda terjebak. Ya kan? Akui dulu, paham. jujurlah Anda dengan Iya. diri Anda. Anda selalu berkata-kata kami ajaran cinta kasih dibimbing Roh Kudus. Ini aja Anda nipu. Ini aja Anda nipu Anda. Astagfirullah. Inilah yang percuma kau beribadah sedangkan yang kau jalankan adalah perintah manusia ya. Ini. Dengar dulu, Ini Pak nih. Ustaz. Karena dia Tadi kan berkata-kata Pak bukan menurut Ustaz firman Tuhan tapi melainkan mengkaitkan ini seorang dengan penipu kapan? yang beriman. Ya Nah, kan? ini dia nih. Makanya Anda Bang mengatakan Palopo siapa di yang mana-mana dikafani ini ketika- terus Bang ketika ya. Bang Palopo nggak ada perkembangan Bang. Sampah ini Bang. ada perkembangan Nggak berkembang, sampah. nggak mampu kan? Sama kayak ujung kulub Yesus itu yang terbuang, itu kan sampah. Itu. Berarti Padahal nggak itu punya 100%. Tuhan. Nggak 100% manusia ya. Bego. Hanya Oh, enggak menghina, 100% dan Tuhan. menghina. Itu aja kerja Itu udah dibuang jadi sampah. Mau diskusi lu mau nipu di sini. Ah, jadi sampah atau bukan? ya kan? Buat apa lanjutin sama seorang penipu? Ya, Akuin dulu lah. Perhatikan ini ya. Enggak usah diakuin Bang. Itu Nggak saya usah. Biar katakan aja. tadi ke Pak Ustaz. Biar. Lu pikir Memang kayak gitu terus. Islam, Itu jangan bawa literasi mengartikan dari kiamat. Alkitab, Habis itu dia karena kalian paparkan di tidak sini Bang. paham gitu loh. Ya. Kalian tidak paham Alkitab. Ya kali Walaupun Sumai Alkitab. kayak yang katanya Gurunda. mana Alkitab? Bible itu. Mana Alkitab? Mana Alkitabmu? Mute lah. Kata King Dev, kamu seharusnya bertanggung jawab dengan audien. Ketika kamu naik ke Komal untuk diskusi, kamu bertanggung jawab dengan perkataan kamu kepada audien. Jangan kemudian melakukan Bahwa- pembohongan publik kepada audien. Bahwa Nggak apa? boleh. Bahwa? Nggak boleh itu dilakukan. pembohongan apa yang saya lakukan? Iya, Bahwa kamu kau menipu. Udah, kemudian inilah orang Menipu? Kristen suka ngeles. Silakan Abang Udah. aja deh. Oke, Udah. buat teman-teman Muslim, karena dia ini mau nipu-nipu di sini, ya tidak baik juga. Jadi tidak ada edukasinya juga. Lebih baik kita turunkan saja. Kita masih ada ke teman-teman Kristen yang lain. Nah, teman-teman. Inilah kalian. Taunya main kick gitu loh. Aduh. Ya Bang. Nah, kalian tadi kamu ini sudah nipu. Kalau nggak nipu, ya saya Oke, kita pertahankan. bahas Kalau Wahyu nipu 9 bukan tadi. Kristen, Kita Bang. buktikan. Wahyu 9 coba. Ya, disapa dulu. Silakan Abang Host. Silakan disapa dulu yang baru datang teman kita. Ya, selamat sore Bang Laskar Kristus. Selamat bergabung. Kristen ya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kalian. Jadi kemana si Kipli tadi, si Zuma? Saya tuh maunya sama si Zuma. Kalian tuh receh. Mana si Zuma? udah. Kemudian naik ke sini pakai adab dipakai. Iya, saya beradab. Ini dong. orang Kristen ini, yang beradab. Kok kamu Gimana sih coba ngomong itu dia belum udah beradab? Beradab Ya di sini, udah beradab ya. itu misalnya. Iya, saya kan cuma ngomongin mana Zuma, mana Zuma? Yuk kita duel. beradab. Jadi beradab, jangan memperlihatkan Iya, kelemahan masa kita ngomong kepada begitu satu udah sama beradab? Gimana sih teman-teman? lain. Udah. Jangan diturunin ya. Ayo, kau sama saya aja, Baik, ayo. baik. Gimana Kau coba? sama saya aja. Ayo. Ayo, apa yang kita bahas? Oke. Yakin kamu sama saya, teman-teman mau diam? Alright? Oke. Sekarang saya Baik, kemudian baik. bertanya kepada Anda. Sebutkan satu dalil di Baik. dalam Bible bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan dan Juru dia. Mana dia dalil? Nah, itu kan sudah banyak. Banyaknya Gini mana? Bang. Banyaknya mana? Nah, itu kan Saya minta satu Itu kan dalil makanya saja kan. di dalam Bible. Aku adalah Tuhan dan Sembala aku. Mana itu di dalam Bible? Saya minta satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, buktikanlah. By data ya, by data akademis. Iya, by data, silakan. Jangan saling menghujat. Teman-teman jangan ketawa ya di bawah. Kalau yang ketawa saya blokir. Ya udah, ayo jawab.
Tanya tadi ngaku Sudah, baik. jawab. Sudah, belum? Oh, belum juga. Ya, silakan kalau belum. Silakan kalau belum. Sudah, baik. Yohanes 13. Baik. Yohanes 13 ayat 13. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu aku ini siapa? Banyak yang mengatakan kamu Elia, banyak yang mengatakan kamu adalah diutus. Tapi ketika kan dia sudah bilang tadi ayatnya itu Yohanes 13 ayat 13. Ya di situ ayo Yesus Tapi ketika mengatakan ditanya, ayam jago, kan? aduh, inilah Islam ini seperti ini loh, seperti ini terus diskusinya. Jangan framing. Nggak usah banyak baca, ngomong aja. Iya makanya. Kalau itu memang seperti itu, makanya tadi saya tuh mau nantang Juma, kalian ini receh bang, minta maaf ya, kalian ini receh. Tantangan saya ini kepada Zuma, Jelaskan menurut gitu. Yohanes 13:13. Bagaimana kekuatan lencot Muhammad itu diberikan oleh Allah? Jangan Pak Zuma, di mata saya kok tuh sama. Turunkan saja kalau udah menghujat ya. Kita di sini buat edukasi teman-teman. Jangan dikasih panggung yang kayak begitu. Oke, saudaraku, dia mengambil tadi saduran di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu memanggil aku guru dan tuan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, dan itu adalah benar. Bukan Tuhan ya. Akulah guru dan tuan. Kemudian datang di sabar dulu. Sampai di LAI kemudian kata tuan Lord itu diganti menjadi kata Tuhan. Inilah penipuan yang berulang-ulang dilakukan oleh orang Kristen. Makanya dia tidak menemukan perkataan seperti di surat At-Taha, Innani anallah, saya adalah Tuhan, tidak akan ketemu. Yang ada kemudian adalah bahasa-bahasa samar. Akulah aku dan dia adalah satu. Aku guru dan tuan. Padahal salah semua. Aku dan dia adalah satu. Itu bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk satu perintah ajaran. Karena Yesus merupakan wakil Tuhan di dunia untuk kalangan Bani Israel. Maka ajaran yang dia terima tentu saja dari Tuhan. Maka dia katakan kepada orang Israel, aku dan Bapa adalah satu. Karena ajarannya berasal dari Bapa. Ini dia orang Kristen yang nggak paham ini. Bible-nya sendiri nggak paham. Silakan sahabatku. Kalau mau ngehujat gua bisa tipis-tipis. Putar bang, ke Bennett bang. Teman-teman ya, coba pikir ya baik-baik ya, pakai logika ya. Tuhan menciptakan manusia. Pak Zuma sudah Bang Juma monitor Bang Juma. sudah dekat ke perangkat Pak Zuma. Maghrib Makassar. Break maghrib ya. Iya, 1 jam forward ya, maju ya. Makassar maju 1 jam ya. Ya dilanjut Bang Jero. Si Palopo juga maghrib kan? Aku moderator di sini Bang. Dilanjut Bang Jero. Iya. Sekarang begini, yang namanya nggak menghujat tuh begini, ya kan? Tuhan menciptakan manusia, ya kan? Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan hadir lagi untuk nebus dosanya. Ini model apa ya kayak begini? Saya ulang lagi. Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan datang lagi untuk nebus manusia dosanya. Pemahaman bodoh yang mana yang seperti ini? Laskar Kristus kau itu sampah, nggak lebih dari sampah.
kali bahwa yang lebih jelas. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi sehat aja ya. Silakan kalau mau diskusi bawa data, bawa akal sehat ya. Silakan bawa pulpen, jangan lupa ya. Catat. Kalau mau diskusi baik silakan. Ini kan Ji model-modelnya Ji, tau nggak? Bertahun-tahun gue pelajari. Oten-oten itu kalau udah bisa satu panggung dengan Pak Zuma, dia balik lagi ke komunitasnya, naik popularitasnya. Iyalah, iya. Lepas daripada daripada kecerdasannya tuh, Dia framing. Dia framing. iya nggak lebih. Wah, gua habis ini nih katanya sama Bang Juma. Abis ngalamin Pak Zuma, Bang Juma nih, ya. Ya kan? naik tuh pamornya tuh. Naik tuh, pamornya naik tuh dia tuh. Itu aja yang mau dicapai. Iya. Nggak Ya, lebih itu dari itu. fakta. Itu fakta. Nggak lebih dari itu. Jadi kalau dia bisa satu panggung, satu komal dengan Pak Zuma, naik tuh peringkat dia tuh, balik lagi, wah dihormatin di komunitasnya dia tuh, di komal-komalnya. Itu, gue bukan orang bodoh, gue bisa tahu 3,5 tahun udah gue perhatikan modelnya kayak begitu. Kalau memang enggak, kenapa enggak kalian tokoh-tokoh yang kalian anggap sentral, yang kalian anggap cerdas itu, bom-bom apa? Karena semua udah pada mencret sama Pak Zuma. Tokoh-tokoh sentral mereka itu, debatan-debatan mereka tuh yang mumpuni, yang mereka anggap guru, mencret semua. Jadi mereka cari celah gimana supaya dia bisa diakuin di komunitasnya. Satu-satunya jalannya itu. Bisa Ya, kayak tadi tuh, siapa tuh yang cewek itu nyodorin siapa tadi? Gue lupa lagi. Nyodorin siapa tadi? Introvert. Nah itu nyodorin siapa itu debaternya? Yang dari sekte apa? Edis. Ya, dari sekte apa Bang Jeru tadi dia? Vegetarian. Ya itu. Nah itu dia. Gitu loh. Nanti yang disodorinya dia, nah Tritung sama Wana sih joget-joget nih. Gitu loh. Nah itu udah pasti joget-joget. Gitu. Kecuali Bang Jero kalau memang itu ada 4 sisi ya, dari Wanes, Tritung, ya karismatik, sama dia nih 4 nih. Jadi dia nggak bisa berkutik, ya kan? Secara akademis coba. Nah, kadang-kadang kan tahu sendiri Bang Jero, ya kan? Tritung kalau kepepet diskusi jadi Wanes. Coba. sok-sok nantang Pak Zuma lagi, si Kristus. Aduh, jangankan lu pastor, lu pendeta lu aja kagak berani naik, ya kan? Andai Paulus hidup lagi pun nggak berani juga naik, apalagi cuman lu receh-receh sampah kayak lu Kristus. Lu cukup hadapin kami aja, jangan Pak Zuma mencret lu. Bang Eren monitor Bang Eren. Mungkin teman-teman Mohon maaf tadi saya ke belakang tadi. Oke, ini ada yang mau naik nih, siapa yang mau diskusi? Silakan. Nggak apa-apa, diangkat aja. Oke. Oke, buat teman-teman Kristen yang sehat ya pola pikirnya ya, silakan kalau mau diskusi naik ya. Ajukan permohonan, jangan lupa bawa akal sehat ya. Ya, bawa akal sehat, jangan lupa ya, bawa pulpen juga. Ya, lepas doktrin. Kalau mau diskusi silakan.
Apa tuh Bang Jeru? Alarm mobil. Orangnya dia. Berikan dulu Yesus. Mana lagi tuh? Enggak, gue lagi lucu lagi kan. Cucu gue agak mau babysitternya lagi naik ke mobil motor listrik. Oh. Iya. Awas Sus. No, naik no, Laskar no, Bang Jeru. Ya biar aja dia naik. Ayo kita diskusi. Ayo. Silakan. Jangan modal congor ya. Nah dia malah diem. Maunya pakai jurus yang nggak lama-lama. Jurus report dia diem. Kalau ditanya diem ya jurus report. Jurus report itu. Hati-hati apa di report kita nanti. Udah mulai. Iya. Jurus report itu. Kalau ditanya ngejedok udah deh. Jangan di ini ya pokoknya. Jurus report itu. Bagi Anda menuankan anak manusia tidak akan sanggup berhadapan dengan Muslim. Kenapa? Karena Muslim Tuhannya bukan manusia. Inilah kemudian ketika kita menuankan anak manusia banyak kelemahan-kelemahan. Karena manusia itu tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna kemudian kalian jadikan Tuhan. Ketika ditanya, apakah Tuhan Anda adalah sang pencipta? Anda bilang, ya. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Nggak ada, nothing. Bahkan Yesus berkata di dalam Bible, aku berkata-kata bukan berdasarkan diriku sendiri. Aku berbuat bukan berdasarkan diriku sendiri. Aku menuruti orang yang mengutus aku. Dia tidak punya kehendak. Bagaimana kemudian dikatakan Tuhan? Ya, menuduhkan Yesus Tuhan padahal dia tidak punya kehendak sama sekali. Bayangkan ini. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan terhadap orang-orang lagi. Anda ini mau berdiskusi atau tidak? Anda naik turun dari tadi. Ini udah. Iya. Naik di mute udah report. Nah. Pada waktu itu ada suatu kelompok yang bernama Nasrani Najran pergi ke tempat Rasulullah. Nasrani Najran ini adalah orang Kristen di bagian Arab. Kemudian diutuslah Nasrani Najran ke Rasulullah. Orang Nasrani Najran bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah sebenarnya Nabi Isa menurut Anda? Rasul kemudian menjawab, dia adalah Abdul, hamba Allah. Dan kemudian orang-orang Nasrani Najran berkata bahwa Nabi melakukan penghinaan. Bahwa kata orang Nasrani Najran, dia lahir tanpa ayah. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna masalah Isa Allahi kama sali Adam. Khalaqu min turabin tsumma qallallahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan bagi Adam. Dia menciptakan dari tanah dan berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini kemudian dikomparasi dengan Bible sama. Ketika Allah menginginkan terjadinya sesuatu, maka dia cukup dengan berfirman. Firman kemudian mewujudkan semua keinginan Allah. Nah, apakah keinginan Allah itu yang diwujudkan melalui firman itu adalah sama dengan Tuhan? Tidak. Ketika Allah mengatakan jadilah terang, apakah terang itu Allah? Tidak. Terang itu adalah ciptaan. Ya. Apakah sulit bagi Allah kemudian berfirman, firman, jadilah engkau semangka daging di dalam rahim seorang perempuan yang bernama Maryam. Apakah sulit bagi Allah? Tidak. Ya. Maka dikatakan di dalam Yeremia 16:20, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Apa jawabnya? Yang demikian bukanlah Allah. Ya, ini di dalam Bible sendiri. Dan kemudian dijelaskan bahwa firman itu adalah permulaan dari ciptaan Tuhan. Wahyu 3:14. Ya. Ini dikatakan itu semua. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui firman dan tidak ada satupun dari semua ciptaan Allah itu yang diciptakan tanpa firman. Nah, itu dia.
Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Apakah segala sesuatu yang berwujud, yang berasal dari firman itu adalah Allah itu sendiri? Jawabannya tentu saja tidak. Ini Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian, saudaraku. Ayo, kalau yang mau naik dari teman-teman saudara Kristen, silakan. Kita berdiskusi secara literasi data dan sumber. Ayo. Ayo silakan teman-teman. Lagi juga, bubar, nggak ada penebusan dosa di sini. Lagi juga, nggak ada penebusan dosa di sini. Bubar itu hoak. Ya, nggak ada penebusan dosa di sini. Hoak. Ya, jangan didengerin itu doktrin pendeta itu, nggak beres itu. Lanjut Ahi. Iya, jadi memang apakah ada penebusan dosa di dalam Kristen itu? Tidak ada, ya. Karena di dalam Bible dikatakan, di dalam Yeskiel dikatakan, ini dengarkan baik-baik saudara Koten, ya. Di dalam Bible Anda Yeskiel mengatakan Allah menghukum manusia itu berdasarkan apa yang dia lakukan masing-masing. Masing-masing manusia melakukan apa yang dia perbuat, maka Allah akan menghukum mereka. Dan kemudian dijelaskan lagi di dalam Yeskiel, bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada jalan Allah, maka Allah membuka pintu ampunan bagi mereka. Jadi tidak ada penebus dosa tadi, ya. Setiap manusia yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ini di dalam Bible, Yeskiel, baca dengan baik. Penebusan dosa itu hanya ada di dalam Galatia. Galatia 3:13 mengatakan bahwa Yesus telah disalib untuk menanggung dosa manusia. Padahal tidak demikian jalan ceritanya. Dia disalib karena dianggap menghina agama Yahudi. Dia berkata dia dan Bapa adalah satu. Maka terjadilah kekacauan pada waktu itu. Yang kedua, dia melanggar hari Sabat. Dia keluar dengan murid-muridnya karena kelaparan dan memetik gandum pada hari Sabat. Maka inilah dia kemudian dianggap melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Makanya kemudian dia disalib. Sebelah kirinya ada Matias, sebelah kanannya ada Getias. Kedua-duanya adalah penjamun, dan di tengah-tengah itu adalah orang yang kemudian menistakan agama Yahudi. Wah, itu ya teman-teman, dengerin tuh. Dan di 2 Tawarik 25 nomor 4 pun sudah jelas ya, Burunda. Tetapi anak-anak mereka dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, itu ya. Iya, betul. Bahkan kemudian dikuatkan di dalam Mazmur 89:34. Mazmur 89:34 Allah berkata di dalam itu. Apa perkataan Allah? Segala perjanjian yang kubuat tidak boleh dilanggar. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Jadi perjanjian yang Allah buat dengan manusia tidak boleh dilanggar. Siapapun gak bisa kemudian membatalkan perjanjian ini. Kemudian firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berubah sampai akhir kiamat nanti. Nah, bagaimana kemudian seorang manusia bernama Paulus yang berkata di dalam 2 Korintus bahwa dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, tetapi berdasarkan pemikiran yang bodoh. Kalian turuti itu. Dan kemudian kalian mengangkangi Mazmur 89:34 yang merupakan wahyu dari Allah. Inilah kesalahan di dalam retorika berpikir. Makanya kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah berkata, apa perkataan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menyuruh kita beribadah, bukan untuk mengangkat Tuhan lain. Beribadah. Maka di dalam Bible ada yang namanya berdoa. Yesus berdoa, Yesus puasa, Yesus membayar 1/10. Yesus juga melakukan haji. Sama, ya, syariatnya sama, ya, cara tentang peribadatannya sama. Tidak ada di dalam Bible, Yesus, Paulus, Markus, angkatlah Tuhan dari kalangan manusia, nggak ada.
Ji, tengahin gue, Ji. Silakan. 10 detik, Ji. Ada satu hal yang menarik di dalam Kristen. Ketika kita berdebat dengan orang Kristen, apa perkataan orang Kristen? Tuhan tidak perlu memperkenalkan dirinya. Kalau Tuhan tidak perlu memperkenalkan dirinya, bagaimana kemudian manusia menyembahnya? Bagaimana manusia tahu itu Tuhan? Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah berkata, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi as-salata li zikri. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Aku adalah Allah. Kemudian sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Dengan mendirikan sholat. Nah inilah kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yang kemudian wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Sehingga umat mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Dirikanlah sholat. Ini nggak ada di dalam Bible. Ketika ditanya Tuhan kamu siapa, nggak ada satupun. Ada Theos, ada burung merpati, ada Roh Kudus, ada Firman, banyak sekali. Ada Allah Bapa, Allah besar, Allah kecil, yang mana-mana. Ya. Iya, belepotan ya, iya. Belepotan, ya. Belepotan ketika ditanya Tuhan ya. Dia tiga, ada dia satu adalah tiga yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa pula disatukan. Bagaimana ini? Nah, ini. Ini pusing sendiri. Sendiri. Dia ditanya, Yesus dan Allah itu adalah satu, ya kan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, bingung lagi. Duluan mana Bunda Maria sama Yesus? Yesus, katanya gitu. Bunda. Nah, makanya ketika ini yang membantah ini semua adalah ketika Yesus akan disalib. Apa perkataan Yesus? Elai, Elai lama sabahtini. Elai, Elai lama sabahtini. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa Tuhan berkata kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa aku meninggalkan aku? Goblok ini namanya. Nah, itu dia. Eli, Eli, lama sekali. Nah, lama sekali, Aki. Nah, ini dia. Jadi, maka di dalam konsep agama Islam ada namanya afalan takilun. Gunalah kepikiran itu. Allah menganugerahkan otak untuk berpikir. Ketika sampai suatu ajaran kebenaran, maka gunakan otak. Ini benar atau tidak? Jangan kemudian imani saja dalam nama Yesus kita masuk dalam kerajaan surga. Nggak gitu, Bung.